Mojo Songo ya Pak, Mojo Songo. RW-nya 18 kan nggak salah. Ya. Alhamdulillah semua dalam keadaan sehat walafiat. Semoga pertemuan hari ini akan lebih lagi menambah wawasan kita, pengalaman kita, dan juga pengetahuan kita tentang salah satu kekhususan ciptaan Allah dengan kondisi yang berbeda dengan kita. Namun ini adalah membuka peluang kita untuk bisa beramal lagi, berbuat untuk hamba-hamba Allah yang diberikan kekhususan-kekhususan itu. Satu akan menambah kesyukuran kita bahwa kita diciptakan dalam kondisi yang sempurna. Namun dengan kesempurnaan itu ternyata ada di sisi lain saudara kita, tetangga kita, warga kita ada yang dikhususkan. Oleh karena itu ini adalah satu pekerjaan yang luar biasa, satu tekad hati yang sangat mulia Pak Mei sekeluarga beserta para guru yang telah terpanggil untuk memberikan pelayanan. Mudah-mudahan ini bisa istiqomah menjadi amal soleh sampai akhir hayatnya dan bisa mengantarkan dalam jannatul firdausnya Allah. Amin. Bapak, Ibu, hadirin sekalian, untuk acara kali ini kita awali terlebih dahulu tadi dari Pak Mei untuk dibuat protokolnya secara resmi sebagai niatan ibadah. Maka mari kita awali pembukaan ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua kita awali lagi dengan mendengarkan tilawah Al-Quran oleh Ibu Guru. Pak Misbah. Ini Pak Misbah yang insya Allah kita mendengar informasinya. Beliau guru di sini dalam kondisi yang istimewa, ya, tapi dimuliakan oleh Allah, bisa hafid Quran dan bahkan ini sudah S2 selesai dan melanjutkan S3-nya, Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan keberkahannya akan selalu ada. Monggo Mas Misbah, itu gimana? Di sini Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا
الطاغوت فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. اللهم رحمنا بالقرآن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, masyaallah luar biasa. Seorang hamba Allah dengan keadaan kekurangan, namun dilebihkan oleh Allah sahabat Quran dan juga sekolah sampai S3, Masya Allah. Mudah-mudahan kita yang dilebihkan oleh Allah ini pun dalam kondisi yang normal, mestinya kita malu sampai kita tidak bisa menghayati Al-Quran, menghafal Al-Quran. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita lanjutkan. Yang kedua adalah sambutan terdahulu dari Abah Nasir selaku ketua relawan untuk bisa menyampaikan sambutannya tentang penyambutan di Pak Mei ini. Doa kita terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Bapak Haji Mei bersama Ibu, yang terhormat dan insya Allah dimuliakan Allah, para guru-guru yang ada di sini, juga para guru dari Cianjur dan seluruh hadirin dari para relawan yang hadir di siang dan sore hari ini. Yang pertama, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan bersyukur pula, maka insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambah daripada nikmat-nikmatnya. Kemudian salawat dan salam semoga tercurah untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga kepada kita yang mengaku mengimaninya. Mudah-mudahan kita semuanya di yaumul akhir pula mendapatkan daripada syafaat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Kemudian kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Haji Mebudi, Bapak Haji Mebudi beserta Ibu dan
beserta seluruh guru yang ada di sini, yang mana beliau telah menerima kita dari kemarin, sudah memberikan petunjuk-petunjuknya kepada kita bahwa kita akan kedatangan saudara kita dari Cianjur. Beliau sangat antusias, beliau sangat insya Allah bukan lagi ikhlas tapi al-ikhlas. Di atasnya ikhlas minta Allah, semuanya begitu, termasuk Haji Witana. Mudah-mudahan dari apa yang diusahakan tadi Allah Subhanahu wa taala berkenan meridhoi kita semuanya. Amin Allahumma amin. Kemudian yang terakhir, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu guru yang ada di sini yang telah lama menanti kita dengan bersabar hingga kita hadir di sini. Mudah-mudahan penjenengan sami mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan maghfirahna Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mungkin sambutan dari kami selaku Ketua Relawan IPHI Kota Solo hanya cukup di sini. Mudah-mudahan dari apa yang kami sampaikan ada kekeliruan, dan juga kehadiran kami Bapak Haji Mai ada kurang toto kromoni pun pilih ada keliru juga kita dalam berucap dan bertutur kata. Sekali lagi kepada Bapak Haji Mai sekeluarga kami mohon maaf yang sebesar-besar. Demikian sambutan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebentar satu kali lagi serupa, sungguh saya sangat bergetar. Beliau saudara Misbah ketika membacakan Al-Quran masuk di dalam hati yang paling dalam. Mudah-mudahan dari apa yang dibacakan beliau, Allah senantiasa berikan kemudahan-kemudahan kepada saudara Misbah, merahmatinya dan meridhoi hingga yaumul akhir kelak. Amin Allahumma amin. Terima kasih. Baik Bapak Ibu sekalian, setelahnya acara yang berikutnya sambutan dari Pak Mei selaku Ketua Yayasan YPP SIP. Pak Mei, Pak Gubernur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang kami hormati Bapak Ketua IPI yang dalam hal ini Bapak Haji Tun Musuko yang mewakili, karena beliau tadi Ketua IPI Bapak Zainal Ustaz itu izin duluan karena ada keperluan. Juga kepada Bapak Ketua Relawan IPI yang kami hormati beserta anggota relawan IPI semuanya yang berhormat.
Tidak lupa pula pada bunda-bunda guru TK Nurul Huda di Cianjur yang pada hari ini alhamdulillah bisa bersilaturahim di tempat ini, yang dulu kita hanya bisa bercerita-cerita, akhirnya alhamdulillah bisa berkesempatan untuk bisa duduk bersama di tempat ini. Alhamdulillah. Bapak-bapak yang kami hormati, mungkin sedikit ada informasi kenapa Pak Mei dan Ibu juga ini membina untuk anak-anak luar biasa, anak-anak yang berkebutuhan khusus. Lebih-lebih anak-anak yang berkebutuhan khusus yang mengalami cacat ganda. Kami mohon maaf sekali bahwa tempat ini tempat yang mungkin kurang layak untuk pembelajaran. Namun apa boleh buat, dulu kami menempati di satu SD yang kosong itu Pak, yang sekarang itu dibangun SMP Negeri 5. Sana saya minjam dan sudah saya rehab, sudah bagus, mungkin lebih dengan SD umum pada umumnya. Tapi Allah mengatur dalam tidak lain. Pak Wali Kota Pak Rudi bersama Ibu Etik Kepala Dinas menemui saya harus pindah karena sana mau dibangun SMP Negeri 5. Kemudian saya juga bilang, Pak Rudi, apakah SMP 5 itu kan masih ada di sana, kok mau dibangun sini gimana? Enggak Pak Mei, itu besok mau dibuat masjid itu dulu. Sebelum itu membangun masjid di Sirtari itu Pak. Ya. Dengan jawaban itu saya spontan, oke, saya nggak masalah. Nanti saya akan pindah gitu. Kemudian saya nyari-nyari tempat, belum ada. Saya punya tempat ini. Tempat ini yang dulu itu masih ya kurang layak dan sana masih tanah gitu. Kalau hitungan sekolahan ini mungkin kurang pas karena rumahnya cuma 308. 308. Namun karena saya juga berpikir bahwa anak-anak saya yang luar biasa itu setelah nanti kita untuk pindah itu akan dikemanakan gitu. Padahal ini membutuhkan sekali urutan tangan kita. Saya kemudian bertekad, saya hanya cuma ada ini teman-teman guru saya ajak ke sini, apakah mau menempati seperti ini. Akhirnya juga beliau-beliau mau, apa adanya kita tempati, dan pembelajaran sementara juga kami adakan di tempat-tempat pos depan saya sana itu, dan di sini saya belajar praktek ke situ sambil apa adanya saya bangunkan seperti ini. Ini semuanya alhamdulillah ini dari keluarga kami yang kami cuman hanya satu keyakinan bahwa insya Allah ini akan mengalir untuk besoknya gitu. Akhirnya kita bangun yang seperti yang mungkin masih kurang sempurna, yang kita lantai 2 baru yang sana, yang sini itu saya masih berangan-angan kapan saya itu bisa untuk meneruskan bangun seperti ini. Saya sejak dulu memang saya diam saja Pak Nasir, teman-teman HMB, kalau saya mengelola seperti ini ya, karena ini sudah janji hati kami dengan keluarga bahwa ya sekuat mungkin saya harus bisa seperti itu. Saya tidak merengek-rengek dan sebagainya, apapun adanya gitu. Ya ini ternyata Allah itu juga seperti ini ya. Maunya itu sebetulnya pertama kali saya mendirikan satu yayasan. Yayasan ini mungkin juga bisa untuk jadi contoh bagi bunda-bunda yang ada di Cianjur. Itu waktu itu saya
menyelesaikan studi saya di UNS, mengambil jurusan pendidikan khusus. Dengan teman-teman setelah itu lulus, kami ada paguyuban apa yang kita berikan untuk masyarakat. Kemudian tercetus mendirikan satu yayasan penyandang cacat. Cacat tidak hanya cacat biasa, itu sudah banyak, tapi cacat ganda. Nah, cacat yang double kecacatan gitu. Kemudian kita dirikan, waktu itu masih embrio, mungkin hampir sama dengan Nurul Huda itu ya. Saya itu akte notarisi tahun 1995, operasional 1996, operasional. Waktu baru menjaga panti gitu. Panti ada klien itu 4 cacat ganda yang berat-berat. Kemudian langkah saya dengan teman-teman waktu itu, kami terus mengirimkan surat minta bantuan di luar negeri. Itu mungkin 16 negara itu saya kirimkan sana. Ada yang membalas, ada yang tidak membalas, ada yang didiamkan gitu. Tapi ada satu yang nyantol itu, yaitu dari Belanda, Yayasan dan Enlight itu waktu itu berkunjung di Papua. Kemudian dengan ada suratnya itu mampir ke sini melihat kondisi yayasan kami masih embrio, jadi masih seperti itu kita titip perkaranya. Mungkin beliau itu iba. Kemudian diberi dijanjikan untuk operasionalnya dari Belanda gitu. Saya bilang waktu itu karena juga waktu saya tiap bulan itu harus iuran 10 kilo beras yang beras jatah itu kita untuk memberikan makan anak-anak itu. Sekarang untuk karyawannya sudah dari Belanda itu. Kemudian perkembangan selanjutnya Pak sekalian, kami tidak berhenti seperti itu. Saya masih minta bantuan dari Belanda itu, dan Enlight itu untuk bisa mendirikan bangunan untuk gedung gitu. Beliau akhirnya menyanggupkan asalkan mempunyai tanah sendiri gitu. Padahal nggak punya, tanah nggak punya. Kemudian dari inisiatif teman-teman kita Doro Sebodo itu ngapusi di Mapek. Nah, ini kemudian ada satu teman itu punya tanah yang ada sekarang itu di Selokaton. Jadi ini yang dua, yang satu ini insya Allah itu agak lebar Pak, itu 1446 luasnya. Di sana itu ada bangunan untuk sekolah itu juga lantai 2 ada, kemudian keterampilan aula juga, untuk panti ada, musola juga alhamdulillah juga ada. Karena kemudian untuk keterampilan bukan menjahit tapi laundry sama telur asin, karena anak-anak sekolah harus dididik seperti ini gitu. Kemudian dari inisiatif teman tadi ini membuat satu perjanjian. Jadi tanah itu seakan-akan dihibahkan untuk yayasan, resmi itu sudah kita tangani. Akhirnya itu surat kita berikan di Belanda itu, di ACC disetujui. Kemudian disuruh buat proposal. Kita buat proposal, alhamdulillah lagi itu diberi waktu itu tahun 98 kalau nggak salah. Dolar itu naik, jadi belum euro Pak, itu dolar naik. Akhirnya itu diberi, alhamdulillah bisa membeli lahan sendiri, bisa untuk bangun gitu. Jadi tanah yang tadi dibakar kita kembalikan. Suatu saat Mr. Tonton itu berkunjung meninjau gitu. Dia bilang, dulu kelihatannya tidak di sini ya. Itu ya terus tak aku sih orang bener yang jajah Indonesia. Saya bohong gitu. Enggak Mister,
itu kan dulu kan lewatnya kan dari sana, sekarang lewatnya dari sini. Oh iya mantap. Karena saya beli lahannya itu sebelah kanan, yang dulu itu sebelah kiri gitu. Tapi tidak jauh berdekatan gitu. Nah ini satu-satu usaha dari yayasan seperti itu. Kemudian sampai bisa membangun pantinya, sekolahnya belum, panti sudah terbangun. Kemudian waktu itu ada kunjungan, kita diberitahu. Kemudian piye wong senior ini ya pokil kiri kanan oleh bantuan gitu. Karena waktu itu mencari bantuan di Indonesia biokrasinya itu wah sulit sekali Pak. Kalau di Belanda itu asalkan oke langsung gitu. Kemudian masih bisa membeli tanah sebelahnya. Itu yang 460. Ini mau datang kemudian bersama teman-teman itu mengumpulkan pasir, kemudian juga batu bata itu tertumpuk itu, kemudian kita kasih tulisan di sini akan dibangun gedung sekolah luar biasa gitu. Loh ini apa? Ini mau dibangun Mister, karena itu ada bangunan dari pemerintah sedikit padahal nggak ada itu. Oh ini kalau gitu ajukan proposal aja nanti kita kasih. Alhamdulillah kasih lagi untuk bangun sekolahnya. Ini alhamdulillah karena sekolahnya juga sudah lantai 2 tapi yang disilokakan. Karena ini dari tempatnya tadi Pak Witono yang dekat sini ya kata kasihan sini. Kalau masih ada waktu lalu bisa ke sana. Dan saya yang saya asuh di sana itu anak-anak yang betul-betul cacat ganda. Waktu itu banyak anak-anak yang memang itu yang saya ambil karena kebanyakan orang itu seperti anak itu seperti kakak seperti sampah. Jadi sampah itu harus saya istri itu saya open gitu. Itu anak-anak sana sangat berat sekali. Ada yang anak itu yang tidak punya kaki, kemudian jalan ini tak kasih sandal jepit itu, ini tak kasih kapek, jalannya cuma segini, tapi bisa nanya dan segalanya. Kemudian anak-anak yang di sana itu memang harus membutuhkan perhatian khusus. Kalau makan itu harus didulang. Kalau enggak, ini sendiri sebelum itu muntah masih makan terus. Seperti halnya juga mandi harus kita awasi, harus kita mandikan. Kalau enggak sabun, odol dimakan. Kamu ngasih kacang, ya kacang masih ada kulitnya, dimakan semua. Jadi saya kadang-kadang di sana itu beri pakaian itu tidak usah yang baru-baru. Jadi pakaian yang pantas pakai itu saja. Karena apa? Sebentar lagi sudah disobek. Seperti anak yang luar biasa yang cacat ganda itu seperti itu. Dan dalam teori ini mungkin yang kita pelajari itu sebelumnya itu anak-anak yang sudah seperti itu sudah ada batasan usia. Namun kami tidak bisa apa-apa lagi, tidak bisa ngomong dengan orang tuanya, namun kita cuma tahu saja gitu. Ini dari Allah seperti itu. Jadi kalau sudah usia segitu, kalau anak ganda itu sudah meninggal, itu sudah tidak. Selama saya ngasuh itu saya sudah ada orang yang meninggal di sana, anak saya itu sudah 29 ini yang sudah meninggal di yayasan saya. Ya. Dan setiap satu kematian itu saya harus mengeluarkan uang 3 juta karena tetangga di sana itu kurang perhatian. Jadi apa-apa serba diborong gitu. Saya juga nggak bisa apa-apa lagi. Kalau kita bayangkan itu kalau meninggal diantar ke makam yang mikul itu tetangga itu orang 4 gitu, saya mayat 50 gurunya.
mungkin ada 7, 8 seperti di belakangnya. Itu seperti itu yang saya asuh sebelumnya. Dan saya sendiri mungkin Pak Mei seperti ini, saya itu bekerja 24 jam. Andaikan di panti di sana itu ada sakit, saya di pagi saya datang. Kemudian saya sudah ada dokter dan segalanya dan saya hubungi, mesti itu dikirim nanti susternya ke sana. Karena itu di infus atau berapa sampai 29 infus atau berapa. Kalau di rumah sakit juga agak kerepotan karena juga terbatasnya tenaga pengasuh saya yang harus mengasuh yang ada di sana di sini. Ini kadang-kadang keluarga saya panggil. Ini seperti itu, sebetulnya seperti itu yang tempat saya yang saya asuh. Jadi tidak biasa-biasa seperti ini Pak ya. Jadi ini benar-benar saya menangani masalah ini karena juga sudah ada dalam benak saya mayoritas yang panggilan hati seperti itu. Untung itu ya istri saya selalu mendampingi, jadi ya apapun itu beliau selalu mendukung gitu. Ini alhamdulillah seperti itu. Ya. Bapak dan Ibu yang kami hormati, jadi mungkin dari kami lihat itu dari bunda-bunda yang ada di Cianjur ini semangat sekali. Ya, insya Allah mungkin bisa dipikirkan masalah itu, mungkin buat satu yayasan sendiri atau bagaimana caranya. Nah ini kalau di sana masih belum banyak yayasan ya, insya Allah nanti bisa. Tempat saya itu semua sudah mendiam semua komplit. Dan saya masih punya satu yayasan lagi yang akhir ini baru saya buat Pak, yang saya namakan Yayasan Budi Asih. Budi saya Asih namanya. Dan ini saya peruntukkan untuk hal-hal juga hampir sama. Kami juga memelihara makam dan banyak seperti pengajian dan segalanya itu sudah saya lakukan sana. Itu kan maksud dan tujuannya seperti itu Pak. Ini yang sudah saya insya Allah, dan ini nanti juga akan kami masukkan di Yayasan Bina Budi Asih. Jadi dengan demikian nanti insya Allah apa yang saya ada ini Allah itu dan untuk bisa ke masa depan saya yang datang seperti itu. Ini sepintas saja gambaran dari yayasan saya, dan tentunya kami masih memohon doa restu dari Bapak dan Ibu sekalian, juga teman-teman FD ini ya, yang selalu mendukung. Mudah-mudahan dalam kami ini bisa lancar, tidak ada kesulitan apapun, dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih atas kunjungan ini. Mudah-mudahan Allah ridho, dan mudah-mudahan Allah akan selalu memberkahi kita semuanya. Ada kurangnya mohon maaf, dan nanti kami juga mohon sepatah dua kata kata dari Bunda Hikmah ini sebagai kepala sekolah untuk bisa menyampaikan kata-kata ada yang ada di sini. Ada kurangnya mohon maaf. Aku kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, itu ada konsumsi, silakan dinikmati. Ini sudah sholat dulu gimana Pak? Ya? Sholat dulu. Ya sudah, bentar. Nanti kita akhir, kalau bisa ngasarnya langsung dijahit Saya saja. dulu Pak, yang izin sholat itu langsung dipecat Pak. Kapolda sana seperti ini saya. Kalau langsung saya sholat, nanti saya takut dipecat Pak. Siapa yang mecat Pak? Monggo Pak Seto, maksud saya, tapi habis ini nanti malam kita langsung ke Masjid Zahid, di sana sekarang biar Ibu istirahat dulu. Soalnya nanti jam setengah 8 jam 8 itu sana sudah tutup dapur Solo. Jadi nanti habis maghrib kita langsung ke dapur Solo. Jadi habis ini ngasar di Zahid,
kemudian kuntur di IPHI, kita pulang masing-masing untuk berbenah diri lagi, bersih-bersih, kembali ke IPHI, mengambil bunda-bunda langsung ke dapur Solo. Jadi nanti misalnya nanti di masjid sana pun juga ada. Dapur Solo itu sana Pak, Colomadu, ya itu Pak. Nah gitu. Jadi ini jam 3 kita berikan setengah 4 lebih 10 menit kita selesai. Langsung ke Masjid Zahid, ngasar di sana. Ya jadi tidak bolak-balik gitu. Tidak bolak-balik, saya jaga nanti dari sholat asar selesai kita balik ke sana. Oke, ya bisa. Ini dibisikan dari Pak Ketua relawan, nanti kalau tidak beda usul ke kejauhan dan setelah tutup itu nanti ke rumah makan Tim Diamond. Ya. Diamond itu kan miliknya Pak Lukmito, ya, Cina Muslim, tapi sudah almarhum. Ya. Tapi rumah makannya itu rumah makan internasional pasnya. Kemudian bukanya tutupnya sampai jam 11 malam. Nah, nanti bisa diatur soal itu nanti kita bicara. Yang penting ini sudah ada menu dinikmati, monggo sambil diambil sendiri pas makan silakan. Setelah itu sambil menunggu dari informasi dari Ibu Ketua Kepala Sekolah kita, Bu Tikna. Jadi waktu dan tempat dipersilakan. Monggo soal ini dinikmati aja. Saran dari Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak-bapak, Bunda, subhanallah. Rasanya kita sebagai tamu yang luar biasa, Bapak dan Ibu perlakukan dari mulai kami pertama datang dan Bapak menceritakan secara perjuangan masing-masing dari bapak-bapak semua. Sepertinya Ibu kami sebenarnya udah tidak bisa berkata-kata apa lagi. Soalnya kami di sini subhanallah, bagaimana ya Pak? Hampir tidak bisa merangkai kata-kata apa yang Bapak Ibu perbuat itu sudah sangat di luar yang kami gak bisa melakukannya. Subhanallah, apalagi dari Pak Mai bersama Ibu, bersama Ibu bunda-bunda guru yang ada di sini. Subhanallah Bapak, kami tadi itu sempat nangis bareng-bareng ya. Karena kami tahu banget kami juga di sana mengurus anak-anak usia dini Bu. Tapi normal. Kita yang normal saja itu luar biasa perjuangannya ketika mereka minggu-minggu pertama itu masih ditunggui oleh orang tua Bapak. Minggu kedua di tempat kami itu di Nurul Huda itu Pak tidak boleh ditunggui lagi. Bapak, Ibu semua itu harus pulang karena percayakan kepada kami. Dan itu adalah perjuangan yang luar biasa dan disitulah sebenarnya kita bisa nggak jadi guru TK. Karena apa? Di minggu kedua itu Pak ketika mamah-mamahnya pulang tidak menunggui lagi, disitulah mereka subhanallah Bapak menangis, mengamuk sejadi-jadinya karena takut. Ini siapa? Nah disitulah bunda guru itu perjuangan meyakinkan kalau kita itu adalah mamah sama kayak di rumah. Selama 1 bulan itu Bu kita ditinggalkan oleh mamah dan ibunya itu mukulin bunda guru, gigit sampai biru-biru dan segala macam. Itu anak normal ya Bun, karena memang benar-benar di kami itu kalau tidak ada hal-hal yang trauma dari dokter, catatan trauma apa segala macam, itu benar-benar harus ditinggalkan. Mamah pulang, percayakan kepada kami, biarin mau nangis, mau segala macam itu sama bunda guru. Subhanallah Bapak, bunda guru itu dari pagi jilbabnya masih normal ya Pak, ininya masih di sini. Nanti ketika itu nanti penyidik udah kesini, kaos kaki kami tahu nggak kemana lagi, sebelah dan segala macam, pokoknya itu mengurusin anak dulu, mempercayai dulu. Jadi kami ketika 1 bulan itu Pak tidak ada pembelajaran yang terpimpin terlebih dahulu, biarkan anak-anak nyaman seperti dia di rumahnya sendiri. Ada yang mau main dulu, ada yang mau apa-apa segala macam. Nanti setelah dia nyaman dengan kami, baru ada
aturan yang diterapkan. Subhanallah Bapak, itu kita membayangkan kita aja yang sudah mengurus si anak-anak normal itu perjuangan luar biasa. Makanya tadi kami terharu, Bapak nangis. Ya Allah Ibu gitu ya, Ibu kok bisa gitu ya, Mas, ini pasti Allah yang memberikan rasa itu. Tidak semua orang mau memutuskan untuk menjadi guru sekolah anak usia dini, apalagi ini ada luar biasanya Bapak. Subhanallah, berarti itu anugerah yang terindah yang diberikan kepada Pak Mei, kepada Ibu, dan kepada ibu-ibu guru yang di sini luar biasa. Dan kami juga Bapak Guru, dan sudah tadi ya kita mendengarkan Bapak melantunkan ayat suci Al-Quran. Ya Allah, mudah-mudahan itu menjadi ilmu dan spirit bagi kami, bagi orang yang diberikan oleh Allah anugerah bisa melihat dengan baik, dengan sempurna, belum tentu bisa mengaji seperti yang Bapak lantunkan seperti tadi. Subhanallah, Ibu, Bapak suka cerita ke kita ketika di Cianjur. Subhanallah, Ibu selalu disebut-sebut, Ibu gurunya, anak-anak murid di sini selalu diperlihatkan ke Bunda Guru. Karena kami menganggap bapak-bapak ini semua adalah bapak kami, karena kebetulan ya Allah hanya menyampaikan amanahnya. Kami tidak punya ayah dan ibu lagi begitu ya Bu ya. Jadi hampir semua Bunda Guru itu ketika bapak-bapak datang, aduh subhanallah ya, kita ya hampir nggak ada lagi ya Bu ya. Nah, beberapa mungkin masih ada gitu. Nah jadi ketika Bapak datang, yang teringat sama kami itu adalah Ibu. Siapa ini ibu-ibunya? Pasti ibunya ibu yang luar biasa, yang sudah merindukan perjalanan bapak-bapak yang luar biasa juga ya Bu ya. Mudah-mudahan sama Allah diberikan balasan yang lebih baik, yang berlipat ganda, yang nanti pahalanya akan mengalir terus sampai yaumil akhir nanti. Subhanallah Bapak, ini adalah perjalanan yang luar biasa, dan kami sebagai perwakilan mengucapkan ribuan terima kasih kepada Pak Dono, Pak Mei, dan bapak-bapak semua yang meyakinkan kami harus pergi ke Solo. Subhanallah, ini ilmu yang luar biasa ya Bunda ya, yang kita bawa dan nanti kita juga terapkan dan kita sampaikan energi positifnya, energi semangatnya juga kepada teman-teman kami nanti sesama pengajar, dan dengan harapan mudah-mudahan itu menjadi ilmu yang bermanfaat, yang pahalanya mengalir buat bapak-bapak dan ibu-ibu, mudah-mudahan guru juga di sini semuanya. Akhirnya kami mengucapkan ribuan terima kasih dan doa dari kami, mudah-mudahan Bapak Mei, Ibu khususnya, dan bapak-bapak semua itu benar-benar diberikan oleh Allah rahmat, kasih sayangnya, kesehatannya, dan semuanya. Semoga Ibu dan Bapak sama seperti kita juga sisa umur yang diamanatkan kepada kita itu bermanfaat sebaik-baiknya untuk umat. Begitu Bu, kami tidak bisa berkata-kata lagi Pak. Hanya Allah sajalah yang membalas atas semua apa yang sudah Bapak berikan kepada kami, pembelajaran dan apapun yang telah Bapak berikan ini dibalas oleh Allah dengan kebaikan yang berlipat ganda. Mungkin seperti itu Pak. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa yang disampaikan oleh semuanya adalah hal yang luar biasa. Wabil khusus lantunan Quran inilah yang sangat luar biasa. Oleh karena itulah, mari kita bersama-sama semangat. Anak-anak kita harus bisa ngaji. Kita lihat Mas Misbah yang dalam kondisi ini aja bisa ngaji. Kita punya anak, keturunan, keluarga, dan semuanya harus bisa ngaji. Kalau tidak, kita sangat malu sekali pada Allah. Nah, oleh karena itulah semangat. Kemudian